Ibu Ika aktivitasnya selain mengajar apa aja, Bu? Saya gini aja sih sebenarnya ngajar, habis itu ya sama Pak Dudi juga sering di MN gitu. Heeh. Kebetulan saya juga gini, Google Certified Educator, tapi masih Mhm, di level 2. mantap, Bu. Saya Iya, level 1, Bu. iya, Iya, semangat terus, Bu. iya. Aduh. Bu Ati ngajar di mana? Saya Ngajar. kebetulan ngajar ngajar juga, Bu, di SD. Heeh. Oh, iya, 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 iya. Iya. Kalau gini, SD biasanya jam berapa pulang, Bu? Kalau SD jam setengah satu tuh udah pulang, Bu. Nah, tapi gurunya ikut jam Iya, segitu. Biasanya gurunya sampai sore tetap ya. kadang ya kalau ada keperluan langsung anak murid pulang, pulang. Tapi kalau ada nih kerjakan yang administrasi yang belum selesai. Karena memang guru tuh PR-nya administrasinya banyak. Iya, nggak akan bisa selama jam kerja ya. Iya. Jadi kalau kita ngerjain administrasi sambil ngajar tuh, aduh, nggak kondusif. Mm-mm. Ini aktif ya GCE Bantennya ya. Lumayan aktif ya di PMM ya Bu ya. Iya Bu, lumayan lah. Sambil-sambil belajar. Karena didorong terus sama kepala sekolah. Mantap. Jadi saya juga ikut-ikut termotivasi lah. Iya. Ini kalau saya di sekolah juga mulai nih untuk PMM-nya juga. Buat target juga sih, buat timeline target untuk teman-teman gitu. Biar bareng-bareng gitu. Iya mantap Bu. Di sekolah juga sama sih, kepala sekolah juga alhamdulillah kan karena GCE Banten juga kepala sekolahnya, jadi sedang sama menargetkan PMM-nya. Jadi Mm-mm. biasanya kita ngerjain bareng gitu tuh. Oh iya Bu, kalau boleh tahu kalau untuk jadi FR kan Ibu kan FR Bali, terus ada Ibu Fajar dari FR Banten itu emang khusus untuk guru matematika atau bagaimana sih Bu? Enggak. Jadi sebenarnya itu kita awalnya itu kan mulai dari peluncurannya Milea Lab ini, mereka kan ngadain program tuh untuk seluruh guru di Indonesia. Nah, itu ada 3 event sih kalau nggak salah. Ada event namanya 100 sekolah pendekar VR, ada event namanya 1000 guru 100 sekolah pionir VR Indonesia, habis itu 1000 guru pionir VR itu sampai dua sesi lah, dua sesinya. Dan itu mereka melihat keaktifan kita kemudian dikumpulin yang aktif-aktif itu kayak dijadikan trainernya mereka seperti itu, dijadiin trainernya. Makanya di setiap wilayah tuh lumayan ada, karena mereka kan kemarin program awalnya waktu rekrutmen awal itu kan dia untuk seluruh Indonesia gitu. Jadi lumayanlah di setiap wilayah itu ada. Jadi kayak apa ya? Sekarang itu benefitnya itu dengan kita terus belajar sama mereka, benefitnya kita dapat akses premium lah. Jadi kalau ini kan kalau nggak premium itu kan lumayan lah berbayar ya. Tapi Mm-mm. bayarnya pun nggak mahal sih per bulannya gitu.
Kemarin aja saya untuk siswa itu lumayan saya belikanlah anak-anak per bulannya biar mereka bisa merasakan seperti menjadi kreator sama kayak saya gitu kan. Dan seperti itu sih ceritanya awalnya. Jadi memang lumayan aktif untuk berbaginya juga. Jadi mirip sama aja sih seperti komunitas GCE itu kan ada sesi berbaginya di Pendekar VR kan dia juga komunitas sebenarnya. Jadi komunitas yang terkait VR. Makasih Bu Ika. Halo, Pak Dudi masih di sekolah dah nih ya? Di sekolah ini saya cari-cari sinyal juga. Oke. Oh. Selamat bersenang-senang dengan teman-teman. Masih seri 1, jangan dikeluarin semua ya. Iya. Nah, diselokan aja dulu pelan-pelan yang pengenalan awal dulu ya. Kenapa sih pentingnya VR itu gitu ya. nanti ada sesi 2-nya, naik next level sesi 3, kita ke alatnya dan sebagainya. Nanti pokoknya hari ini bersenang-senang dengan Bu Atik dah ya, yang TOP tuh, silakan. Saya mantau aja ya Bu Ika ya. Oke. Silakan, lanjut ya. Kita mulai aja atau bagaimana nih, Kapten? Lagi Wah, kayaknya nih sinyal Pak Dudi nih sedang naik turun ya Pak ya. Maklum di gunung. Ini dari Bali. Ya, waktunya selisih 1 jam dengan Atik. Wah, iya. Oh, iya benar sekali. Baik, kita tunggu partisipan yang lainnya ya, Bapak Ibu. Udah lumayan banyak nih. Mohon maaf Bapak Ibu, ini udah mulai belum Pak? Belum Pak. Belum Pak. Oh belum ya Bu Atik. Senyum-senyum aja Hadir Pak. Pak. Hadir Pak. Boleh yang sudah hadir dinyalakan kameranya supaya kita bisa melihat satu sama lain. Oh, belum dimulai yang keluar. Baik. Kita absen dulu Pak. Reni Marlina keluar. Kenapa ya?
Mohon maaf Ibu, Bu Atik, mulainya kapan Bu? Oke, bagaimana Kapten? Kita Bagaimana mulai saja. Kapten? Kita mulai saja. Sepertinya Kapten kita sedang mencari sinyal nih. Bagaimana Bu Ika? Ya, silakan Bu Ati. Baik, izin ya saya buka. Semoga Pak Dudi dapat, Kapten kita masih bisa membersamai dan semoga sinyalnya kita semuanya lancar ya. Baik, izin saya buka acara webinar pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Komunitas GCE Banten sekaligus Kapten Belajar ID Banten Bapak Dudi Wahyudi MPD. Yang terhormat Ko-Kapten Belajar ID beserta tim GCE Banten. Yang terhormat narasumber pada hari ini Ibu Ika Desi Budiarti SPD MPD. Dan saya ucapkan kepada partisipan yang telah hadir pada acara webinar Persegi yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar GCE Banten. Perkenalkan, saya Atik Prihatini yang akan menjadi moderator pada acara sore hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat bertatap maya pada sore hari ini. Salawat berserta salam marilah kita limpahkan kepada baginda alam kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi digital menghasilkan inovasi dari berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satunya ialah penerapan imersi seperti virtual reality atau VR dalam pembelajaran. Persegi 20 mengangkat tema virtual reality untuk pembelajaran yang menyenangkan. Rangkaian acara pada sore hari ini akan diawali dengan pembukaan, sambutan, yang akan disampaikan oleh Ketua Komunitas GCE Banten, Bapak Dudi Wahyudi MPD. Acara akan diisi oleh narasumber Pendekar FR Bali, yang terhormat Ibu Ika Desi Budiarti SPD MPD, yang akan mengisi materi, berbagi pengalaman, serta berdiskusi sesuai dengan tema. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan dan memohon keselamatan serta kelancaran pada acara hari ini, marilah kita buka acara ini dengan berdoa bersama. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya acara berikutnya adalah sambutan sekaligus arahan dan pembukaan acara ini yang akan disampaikan oleh Ketua Komunitas GCE Banten, Bapak Dudi Wahyudi MPD. Kami silakan. Semoga Bapak Dudi sinyalnya memungkinkan. Kayaknya Pak Dudi tadi di sekolahnya kan jauh, kayaknya masih mencari sinyal itu kayaknya. Baik Bapak Ibu, karena mohon maaf karena Bapak Dudi sedang ada trouble dalam sinyal. Semoga Pak Dudi membersamai kita dalam acara ini. Marilah kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu penyampaian materi dari narasumber. Yaitu Guru Matematika SMKN 2 Abian Semal Bali, Pendekar VR Bali. Beliau banyak sekali mendapatkan prestasi
Di antaranya PR Ambassador Melia Lab, Master Training Asah Digital 2.0, serta pemenang satu kategori SMA dalam Lomba Inobel tingkat nasional. Ibu Ika Desi Budiarti, SPD MPD. Selamat sore, Ibu. Selamat sore Bu Ati, selamat sore seluruh rekan-rekan anggota GCE Banten. Oke, sore Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan dapat disampaikan melalui chat dan akan kita bahas dalam sesi tanya jawab bersama narasumber. Baik, kita langsung saja kepada Ibu Ika Desi Budiarti SPD MPD, disilahkan. Mangga Ibu. Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali dan senang sekali rasanya saya bisa main-main ke Banten akhirnya ya. Dari Bali ke Banten, walaupun secara virtual bertemu dengan rekan-rekan sesama Google Certified Educator. Jadi kebetulan saya tadi juga sempat ngobrol sama Bu Atik, saya juga Google Certified Educator dari Bali ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin ya Bu Atik, saya mau share screen. Bentar ya. Sepertinya sinyalnya juga mulai nih main-main di saya. Bu Ati, kalau misalnya tiba-tiba suara saya hilang atau saya terlempar atau bagaimana, mohon diinformasikan ya. Baik Ibu, siap. Siap. Baik, Bapak Ibu, sebentar saya mau cek gininya dulu. Ya, Bapak Ibu, jadi senang sekali saat ini saya diminta untuk berbagi, diajak untuk berdiskusi dan berbagi terkait seperti apa sih virtual reality itu. Nah, mungkin sebelumnya, adakah di sini Bapak Ibu yang sudah pernah, boleh jawab di chat ya, sudah pernah mungkin pernah mendengarkah, atau pernah memanfaatkan, atau belum pernah sama sekali mendengar istilah virtual reality? Mohon direspon saya di chat ya. Jadi siapakah Bapak Ibu yang sudah mungkin pernah mendengar? Boleh dijawab. Oh, oke, terima kasih Bu Rohilia. Belum, baru kali ini. Oke. Ibu Ioh Rohimah belum, Bu Finda juga belum. Oke. Baik, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Silahkan. Apakah ada yang sudah pernah? Oke, boleh juga dijawab ya, yang sudah pernah mungkin. Kalau Bu Fajar harus bilang pernah ya. Karena Bu Fajar adalah rekan saya di Pendekar VR. Oke. Oke, Pak Akmal sudah. Oke. Ibu Mingga baru lihat di sosmed. Oke, ada yang sudah pernah, ada yang belum, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, virtual reality kalau kita bilang hal baru, ya nggak baru-baru juga. Tapi kalau kita bilang itu hal yang lama, ya belum lama juga ya. Jadi sebenarnya virtual reality itu sudah ada dari jauh sebelum ya yang kita bayangkan. Jadi dia mulai perkembangannya itu di tahun malah sebelum Indonesia merdeka sudah mulai dikembangkan. Cuman mungkin dalam bentuk yang seperti apa hingga saat ini seperti yang kita kenal. Seperti itu ya, seperti mungkin kalau sekarang ada kacamata VR seperti gambar di layar saya, seperti itu ya pemanfaatannya. Jadi ada perkembangan, jadi tidak serta-merta ada seperti sekarang ini. Oke, baik, terima kasih atas responnya Bapak Ibu. Nah, tadi juga saya sudah dikenalkan. Jadi nama saya adalah Ika Desi Budiarti, saya adalah guru matematika di SMA Negeri 2 Abian Semal, Bali. Jadi saya adalah Melia Lab VR Educator sekaligus juga Melia Lab VR Ambassador.
dan koordinator wilayah untuk pendekar VR Provinsi Bali. Jadi seperti sama Google Certified Educator Banten, jadi GCE Banten itu adalah suatu komunitas, maka di pendekar VR ini atau di dunia VR yang ada di pendidikan yang menggunakan kreator dari Melia Lab, kami juga punya komunitas per wilayah. Di Banten pun ada, salah satunya adalah Ibu Fajar, anggota GCE ini. Ya, di Bali pun ada seperti itu. Jadi di beberapa wilayah itu ada pendekar VR-nya. Jadi pendekar VR itu kepanjangannya adalah pendidik dan ambasador virtual reality seperti itu. Oke. Jadi silahkan ya Bapak Ibu, kita saling berkenalan. Kalau ada yang ingin mengunjungi website saya, dipersilahkan juga. Oke. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya awali dulu sebelum saya mulai mengawali terkait dengan istilahnya nanti. Saya pakai apa sih di VR untuk membuatnya? Tapi saya jelaskan dulu untuk terutama bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali berkenalan dengan virtual reality. Jadi virtual reality itu adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk merasakan dunia buatan. Nah, dunia ini bisa sepenuhnya imajiner, Bapak Ibu. Jadi bisa sepenuhnya hayalan atau bisa juga reproduksi dari dunia nyata. Jadi dunia nyata yang dibawa seutuhnya ke dunia virtual, ya. Atau dia dunia buatan yang dibuat khusus untuk dunia virtual. Oke. Nah, kemudian pengalaman yang bisa diterima, jadi pengalaman yang bisa kita terima dengan memasuki dunia virtual ini adalah bisa visual, bisa auditory, bisa juga kadang-kadang haptik. Haptik itu kayak sentuhan. Jadi nilai rasa dari suatu sentuhan itu juga bisa diciptakan di dalam dunia VR seperti itu. Jadi haptik itu berarti kurang lebih sentuhan seperti itu. Nah, kemudian saat ini VR itu sudah banyak digunakan di berbagai bidang. VR itu bukan lagi sekedar mitos atau sesuatu yang ada di masa depan. VR itu sudah ada saat ini dan sangat berguna saat ini. Ya, nah faktanya saja perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai ini melirik untuk berinvestasi di dunia VR. Itu berarti mereka sudah melirik nih. Ini ke depan VR itu akan menjadi kayak keseharian lah. Keseharian entah di dunia pendidikan, di dunia teknologi, di dunia industri itu akan menjadi keseharian. Mereka sudah banyak berinvestasi di dunia virtual reality. Oke, nah sekarang di mana sih VR itu bisa digunakan atau menjadi solusi? Nah ini Bapak Ibu bisa kita lihat, ini contohnya. Pilot yang mau belajar menerbangkan pesawat. Kalau mau belajar nerbangin pesawat pakai pesawat beneran, berapa risikonya untuk pemula? Kan itu ada faktor risiko yang diperhatikan. Maka digunakanlah teknologi virtual reality dalam melakukan training bagi pilot-pilot pemula. Oke, ini dalam dunia medis, ya. Jadi untuk pembedahan itu misalnya, itu menggunakan teknologi VR. Kenapa? Jadi biar prosesnya itu bisa dirasakan oleh calon-calon dokter itu secara langsung. Nah, ini kunjungan ke museum secara virtual. Jadi anak-anak bisa merasakan secara langsung seperti apa sih dulu yang ini fosil-fosil ini aslinya dia, kalau dalam dunia aslinya dia tuh bentuknya seperti apa gitu. Yang mereka lihat di museum kan hanya gambar fosilnya, entah videonya, entah fotonya. Tapi dengan dunia VR mereka bisa merasakan seperti apa langsung interaksi. Nah, dalam dunia arsitektur juga akan banyak sekali sudah mulai dimanfaatkan VR. Dunia arkeologi itu juga banyak untuk menemukan situs-situs. Kemudian, nah di dunia kesehatan untuk pengobatan fobia, treatment untuk fobia itu sudah mulai Bapak Ibu digunakan pemanfaatan VR. Di dunia militer juga sudah mulai. Ini untuk memberikan awareness terhadap kecelakaan berlalu lintas. Jadi ada simulasinya. Jadi biar
yang masuk ini tuh dia bisa sadar terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kecelakaan berlalu lintas. Nah, ini untuk olahraga itu juga sudah mulai ya Bapak Ibu. Jadi untuk berolahraga VR itu juga bisa dilakukan. Nah, oke, itu sudah sering lah kita dengar ya, anak-anak kita itu juga banyak yang main game berbasis VR. Nah, yang sesuai dengan bidang kita ini adalah pendidik, kita ini adalah guru. VR pun banyak ternyata dimanfaatkan di tingkat pendidikan. Ya, jadi virtual reality ini digunakan di dalam pendidikan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dengan studinya, dengan belajarnya. Virtual reality ini adalah hal yang menurut saya itu adalah hal yang besar dalam dunia pendidikan dan pelatihan, karena ini mampu menciptakan pedagogik baru di mana untuk mempelajari hal-hal yang selama ini kita anggap sulit. Hal-hal yang besar yang membutuhkan dana besar, biaya besar, bisa kita masukkan ke dunia virtual, dan mungkin prosesnya juga memang butuh proses ya Bapak Ibu, tapi itu bisa mensimpelkan pelajaran-pelajaran yang selama ini membutuhkan dana besar, biaya besar, dan agak sulit, seperti contohnya tadi mempelajari kultur jaringan, mau pembedahan, itu kan benar-benar dibantu dengan dunia VR ini. Oke, nah ini adalah keuntungan-keuntungan ya Bapak Ibu, keuntungan-keuntungan menggunakan VR dalam pendidikan. Yang pertama adalah menambah area pengetahuan siswa, karena siswa merasa benar-benar imersif. Jadi imersif itu kayak masuk langsung, merasakan langsung, memberikan pengalaman langsung kepada anak-anak. Kemudian kita bisa memberikan pengalaman yang aktif, bukan pasif. Jadi kalau pasif itu mereka menerima informasi saja. Tapi kalau aktif, mereka yang mendapatkan mencari informasi di dalam dunia VR itu. Nah, kemudian VR itu dapat, seperti yang saya bilang tadi, bisa membantu kita untuk menyampaikan materi-materi yang kompleks. Nah, seperti itu. Kemudian, karena anak-anak masuk ke dalam dunia VR secara utuh, mereka akan minim distraksi. Jadi akan minim distraksi dari luar. Kemudian bisa meningkatkan kreativitas siswa, memperluas efisiensi dalam memperoleh pengetahuan, kemudian menambah minat pada materi yang membosankan, karena yang hanya bisa dia baca dari teks, itu bisa dia cari, entah dia dengan bergerak, seperti itu di dalam dunia VR. Kemudian meningkatkan tingkat pemahaman siswa. Nah, selanjutnya, kalau bagi guru, ini berarti meningkatkan keterampilan mengajar guru dalam menggunakan VR untuk pengetahuan yang lebih dalam, memberi memori yang mendalam, kurang lebih maknanya itu memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa selama dia belajar, seperti itu. Dan mungkin ini berulang saya sampaikan, membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk memahami materi yang kompleks. Kemudian anak-anak bisa bersenang-senang, berbasis game, seperti itu. Bisa meningkatkan imajinasi siswa. Nah, terus pada level usia berapakah VR ini dapat kita terapkan? Apakah hanya pada level pendidikan SMA atau pada level vokasikah atau kuliahkah? Nah, VR itu ternyata bisa mulai dari preschool, dari preschool education ya, persiapan sekolah di kayak usia TK itu sudah bisa dikenalkan dengan VR. Jadi pada usia prasekolah itu kan anak-anak belajar dari pengalaman. Siswa kalau kita masukkan dia ke dunia VR langsung, dia mendapatkan lingkungan yang benar-benar 360 tanpa dia harus berpindah tempat. Seperti itu. Itu bisa kita berikan dengan dunia VR. Kemudian karena dia dia bisa menambah pengalamannya, membangun dasar yang kuat seperti itu dengan memperkaya pengalamannya secara langsung melalui dunia VR. Kemudian pada usia SD pun bisa, ya, anak-anak bisa. Nah, contohnya misalnya dia belajar tentang jantung nih, ya dia bisa melihat secara langsung di dunia VR seperti apa sih jantung itu, apa otak itu, seperti itu.
Nah, di middle education ini anak-anak usia SMP ya. Pada usia ini sebenarnya memberi kesempatan siswa untuk belajar hal yang baru, mengembangkan yang sudah ada, dan mengajak anak untuk cinta belajar. Jadi kita bagaimana caranya biar mengajak anak itu cinta belajar, suka belajar, ini harus banyak kita kembangkan di usia middle education atau di tingkat SMP. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan VR. Oke. Pada usia SMA, nah usia SMA ini adalah kita harus bisa membuat anak-anak itu terlibat langsung, termotivasi langsung, dan ditantang untuk berpikir kritis, meningkatkan pemahamannya sepanjang sekolahnya mereka, sehingga bahkan kita bisa ajak anak-anak menjadi kreator di sini. Jadi kebetulan saya ini adalah guru SMA. Yang pernah saya lakukan bersama anak-anak adalah saya ajak mereka membuat skenario VR dan itu berhasil jadi seperti itu. Mereka bisa mengungkapkan, sudah mulai bisa mengkreasikan di sini, sudah banyak yang bisa mereka kreasikan di sini. Oke. Nah, kemudian di higher education itu apalagi di tingkat kampus mereka itu kan sudah harus anak-anak yang akan mahasiswa yang siap kerja. Tadi pengenalan VR itu sudah sangat banyak nih di higher education. Di tingkat vokasi juga. Jadi di pendidikan vokasi ini benar-benar sangat membantu. Contohnya mekanik. Mekanik itu dengan melihat satu mesin melalui dunia VR itu kan tentunya akan banyak menghemat seperti itu. Ya, akan banyak menghemat tanpa harus meninggalkan ruang kelas. Tapi mereka tetap bisa berpraktik. Karena di vokasi, di dunia vokasi itu kan benar-benar harus lebih banyak praktiknya. Oke, nah ini biasanya untuk special education need atau anak-anak berkebutuhan khusus, masa sih VR itu bisa dilakukan, bisa diterapkan? VR itu sangat bisa diterapkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi tinggal membuatkan cara-cara belajar yang kreatif dan inovatif. Nah, contohnya misal siswa dengan di pembelajaran seni rupa. Siswa-siswa kita yang disabilitas fisik itu dapat belajar memahami, mengeksplorasi seni rupa melalui VR tanpa harus bergerak dari tempat duduknya. Karena mereka mengalami keterbatasan fisik kan, kita bisa berikan VR. Nah, itu salah satu penggunaan VR pada special education ini. Kemudian untuk latihan terapeutik VR ini dapat digunakan untuk memberikan treatment bagi siswa yang memiliki disabilitas sensorik dan motorik, seperti membantu mereka memperbaiki keterampilan berjalan, mengatasi fobia, nah seperti itu bisa. Nah, belajar sosial. VR dapat membantu siswa yang mengalami disabilitas sosial untuk berlatih menjalin hubungan dan berinteraksi dengan orang lain dalam situasi aman dan terkontrol. Kalau kita lepas mereka di situasi yang tidak aman dan terkontrol, mereka kan merasa bagaimana ya siswa-siswa yang disabel, yang penyandang disabilitas. Tapi kalau kita ciptakan dunia VR yang aman, mereka bisa mulai berlatih untuk secara sosialnya. Ya, eksplorasi misalnya. Nah itu juga mau untuk siswa yang disabel, yang menyandang disabilitas ataupun tidak, maupun eksplorasi itu sangat bisa dibantu dengan VR. Oke, nah contoh lagi di pembelajaran alam, misalnya anak-anak ini untuk siswa umum dan juga untuk seluruh siswa ya, saya bilang mau tingkat SD, SMP, SMA, kuliah, vokasi, special needs seperti itu, anak-anak itu dapat menjelajahi ekosistem dan lingkungan dan alam melalui VR, mempelajari hewan, tumbuhan, memahami bagaimana lingkungan mereka mempengaruhi satu sama lain, itu bisa berbasis VR. Belajar sejarah, contohnya lagi, anak-anak bisa mengunjungi situs-situs sejarah melalui VR, mempelajari peristiwa tokoh-tokoh penting seperti itu. Latihan matematika dan sains, nah itu juga bisa, itu sangat bisa. Bahasa, anak-anak dapat belajar bahasa asing melalui VR dengan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dalam situasi yang dibuat oleh VR. Nah, latihan kreativitas misalnya, anak-anak dapat mengeksplorasi dan berkreasi
melalui aplikasi VR yang memungkinkan mereka menciptakan atau bereksperimen dengan berbagai media. Jadi anak-anak kita itu pun bisa kita ajak untuk berkreasi di dalam VR ini. Oke, nah ini Bapak Ibu, jadi kebetulan saya dan teman-teman di Pendekar VR itu menggunakan aplikasi namanya Milea Lab. Itu adalah karya dari salah satu karya dari satu perusahaan di Indonesia namanya Sinta VR, ya. Jadi namanya yang khusus untuk pendidikan adalah Milea Lab. Nah, ini adalah salah satu karya yang dibuat oleh guru. Jadi ini guru IPA yang membuat, rekan saya sendiri di Pendekar VR Bali. Ini sedang belajar sumber-sumber tenaga. Ini ada turbin, ada apa dibuat di sini, dikasih penjelasan seperti ini. Ya. Nah, ini salah satu karya siswa saya. Jadi dia lagi belajar dunia prasejarah. Jadi dia menjelaskan nama manusia purbanya apa, nama binatang-binatang purbanya apa, gitu. Ini adalah karya siswa, Bapak Ibu. Jadi setelah dia belajar sejarah, dia menghubungi saya, Bu, saya pengen buat skenario VR dong yang tentang prasejarah gitu. Oke, silahkan saya berikan mereka akses seperti itu. Nah, ini di Bali ya Bapak Ibu, perkembangan VR pun sudah lumayan bagus di Bali, yaitu ini sudah pernah dilakukan kompetisi bermain VR, tapi mainnya adalah musik khas Bali. Jadi ada musik khas Bali namanya rindi. Rindi itu dari bambu-bambu gitu, bambu mirip-mirip, suaranya mirip-mirip angklung seperti itu. Nah, itu dikompetisikan Bapak Ibu. Tapi pesertanya itu bermain menggunakan VR. Jadi nggak pakai rindi aslinya, tapi pakai VR. Nah, ini mungkin sudah mulai berkembang juga, saya nggak tahu juga di Banten apakah sudah ada. Ini di Bali sudah ada. Jadi ada kafe yang khusus untuk main VR. Seperti itu. Nah, ini dari Pemprov Bali pun kemarin mengadakan pameran pembangunan itu menggunakan berbasis VR, Bapak Ibu. Jadi kita kayak OPD yang ada di wilayah-wilayah itu mengunjungi pameran ini tidak harus ke pusat Pemprovnya, tapi kita cukup berkunjung ke stand melalui aplikasi virtual reality. Itu salah satu contoh. Nah, ini yang siswa saya. Ini kami melakukan expo, salah satu mengisi expo waktu ulang tahun sekolah, yaitu memberikan pengalaman-pengalaman menggunakan VR kepada pengunjung. Jadi pengunjungnya waktu itu ada siswa-siswa SMP, ada siswa-siswa kami juga, ada orang tua siswa, seperti itu. Nah, ini adalah rekan-rekan saya di Bali yang tergabung di komunitas pendidik kota dan kabupaten Ambassador Virtual Reality Provinsi Bali. Kalau di Banten juga ada ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah, mungkin sekarang saya akan ajak Bapak Ibu ke apa sih yang saya gunakan kemarin, ya Bapak Ibu ya. Apa sih yang saya gunakan, apa yang saya lakukan untuk membuat suatu skenario yang berbasis VR. Oke. Saya izin sambil minum ya Bu Ati ya. Silahkan Ibu, santai aja. Mantap, luar biasa sekali materinya. Tuh, antusias ya. Oke, saya izin sekarang. Sebentar ya. Udah. Oke. Nah, Bapak Ibu, apa namanya? Kalau pengen tahu aplikasi apa yang saya gunakan, Bapak Ibu tinggal ketik aja Milea Lab. Seperti ini ya, Milea Lab. Jadi double L. Tapi di sembarang aja diketik, biasanya pasti akan diarahkan. Google itu sangat baik membantu kita, walaupun salah ketik pasti akan diarahkan ke yang benar, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa ketik Milea Lab di Google Chrome,
Nanti akan diarahkan ke webnya Melia Lab. Nah, ini ada melialab.com. Saya akan ajak Bapak Ibu mencermati apa sih Melia Lab itu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi Melia Lab itu adalah salah satu platform untuk pendidikan yang untuk pengembangan media berbasis 3D dan virtual reality itu sudah mulai di 2019 diluncurkan dan saya sendiri gabung di 2020. Jadi Melia Lab itu berbasis cloud sama kayak Google seperti itu untuk mendukung pembuatan konten pembelajaran berbasis 3D dan virtual reality. Simpelnya gini, saya adalah guru matematika ya Bapak Ibu ya. Saya itu tidak ada basic IT sama sekali. Saya tidak paham apa itu coding. Saya hanya mengandalkan imajinasi saya, tapi saya bisa membuat konten VR. Karena apa? Karena di Melia Lab itu kita selaku sebagai guru itu benar-benar dimanjakan. Dalam artian, saya bisa membuat suatu media yang berbasis virtual reality hanya dengan melakukan proses drag and drop. Oh, saya butuh ruang kelas. Oh, sudah ada nih environment atau lingkungan yang berupa ruang kelas. Saya tinggal tarik ke kanvasnya tempat saya membuat VR. Jadi saya nggak perlu mikirin ini codingnya apa, ini harus apa langkah selanjutnya, enggak. Jadi ya jadi kayak saya main game aja sebenarnya nyusun buat skenario itu. Saya tinggal tarik bawa ke sini seperti itu. Ya, jadi kenapa saya sangat tertarik awalnya dengan ini? Karena satu, ini saya tidak perlu basic sebagai guru IT untuk membuat suatu skenario VR. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ada dua di sini. Ada dua ya Bapak Ibu, yang kalau kita ingin mengajak siswa menggunakan menyiapkan bahan ajar yang berbasis 3D dan virtual reality, kita harus membuat punya aplikasi kreator, kemudian aplikasi viewer. Ini untuk guru ya. Kreator itu terinstalnya di laptop Bapak Ibu. Jadi terpasangnya di laptop kita. Di sanalah kita harus membuat skenarionya. Viewer itu sesuai namanya hanya untuk melihat hasilnya. Ya. Jadi siswa itu tidak perlu menginstal kreator. Siswa itu hanya perlu menginstal viewer. Viewer itu terinstall di HP. Bapak Ibu bisa download dari Play Store. Jadi Bapak Ibu silahkan download dari Play Store. Silahkan search juga Melia Lab. Itu akan muncul. Silahkan diinstal di HP masing-masing. Itu adalah untuk viewer. Nah, kreator ini hanya terinstall di laptop. Karena kita harus membuat skenarionya di laptop. Jadi Bapak Ibu nggak bisa buat skenario di HP. Skenario VR hanya bisa buat di laptop. Jadi, ya, seperti apa spesifikasi laptop yang dibutuhkan? Nanti saya akan sampaikan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi agar dibedakan kreator itu di mana, viewer itu di mana. Kreator itu adalah untuk penyusunnya atau pembuatnya. Jadi untuk guru itu silahkan install di laptop. Viewer itu adalah untuk siswa akan memainkan VR-nya atau Bapak Ibu guru yang ingin mencoba itu terinstallnya di HP, di smartphone-nya Bapak Ibu. Oke, itu ada dua. Ya. Jadi saat ini sudah lebih dari 20.000 pengguna. Kemudian ada 8.700 pendidik. Ada 280 lebih pelatih, trainer seperti saya. Dan 1.500 lebih sekolah yang sudah menggunakan VR per akhir 2022 ini Bapak Ibu ya. Oke, jadi sudah lumayan banyak sebenarnya perkembangan VR. Nah, ini mungkin Bapak Ibu mengenal Prof. Ekoji. Nah, beliau adalah salah satu advisernya dari tim Melia Lab. Oke. Oke. Nah, ini adalah tim yang dari tim Melia Lab-nya saya kenalkan juga. Oke. Di luar kalau kami di Ambassador, Bapak Ibu bisa klik di sini ya, di Ambassador ini ada banyak sekali, ada hampir 200 lebih yang sudah tersebar ya Bapak Ibu ya, tersebar di seluruh Indonesia untuk Oke.
Itu untuk yang sebentar. Saya stop dulu ya. Pak Ibu, saya mau menunjukkan spesifikasinya sekarang. Nah, sekarang adalah untuk spesifikasi yang Bapak Ibu butuhkan jika ingin oke, sebentar. Oke, di sini ya. Oke, ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di Melia Lab itu Bapak Ibu ada fitur lingkungan yang bisa membantu tanpa harus mengikuti pelatihan resmi pun secara mandiri Bapak Ibu bisa nih mencoba menginstalkah seperti itu. Nih, ini Bapak Ibu ya. Untuk kreator dia adalah Windows-nya ini. Ya, Windows dengan minimal Windows 8 64 bit. Kemudian prosesornya i3, nah itu atau yang lebih. RAM-nya itu 2 GB, storage-nya itu 2 GB free. Itu grafiknya, kemudian internet connection-nya. Ini adalah spesifikasi minimal yang dibutuhkan untuk menginstal kreator. Sedangkan untuk viewer, ini Bapak Ibu, ini silahkan. Prosesornya hexacore, kemudian RAM-nya minimal 3 GB, OS-nya Android, minimal Lollipop, penyimpanannya 500 MB yang tersisa, sensornya kalau bisa ada minimal ada gyroscope sensor, karena ada beberapa yang memang tidak bisa kalau non gyroscope-nya tidak ada di laptop, di Bapak-Ibu, kemudian VR-nya tidak bisa jalan. Oke, terus di mana sih Bapak Ibu bisa mendapatkan tutorialnya ini untuk Melia Lab ini? Bapak Ibu, saya balik lagi. Bapak Ibu semua ada di websitenya ya, di melialab.com. Nah, ini Bapak Ibu ya. Di melialab.com, Bapak Ibu silahkan klik. Nah, di About Us ini, misalkan. Ini Bapak Ibu bisa download tutorial di sini. Ya, silahkan diklik-klik di sini. Silahkan cari melialab.com, ada download tutorial. Kalau mau install kreator, di mana saya bisa dapatkan installernya? Di sini, Bapak Ibu tinggal klik kreator. Kemudian akan diarahkan ke Go to Download Center. Nah, ini ya Bapak Ibu di sini juga sudah disampaikan seperti apa minimalnya. Bapak Ibu tinggal download, habis download dikasih dalam bentuk zip atau WinRAR, Bapak Ibu tinggal ekstrak. Tinggal diklik-klik, finish, selesai. Cepat kok gininya. Tidak terlalu lama untuk proses installnya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah terinstall, saya stop sharing lagi ya Bapak Ibu ya. Biar saya bisa tunjukkan seperti apa dia di laptop saya. Saya klik seluruh layar aja dulu sebentar. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah semoga terlihat dengan kursor saya ya. Di sini seperti ini dia nanti jenis hasil kalau sudah selesai terinstall akan ada lambang Melia Lab ini tinggal Bapak Ibu klik dan Bapak Ibu akan diarahkan ke seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu akan diarahkan ke seperti ini tampilan kreatornya ya. Jadi seperti ini tampilan kreatornya, ada orang yang berdiri seperti ini namanya adalah player. Area ini disebut dengan kanvas, Bapak Ibu. Kanvas itu adalah ruang kita membuat skenario VR-nya. Jadi Bapak Ibu, nah di sini kemudian ini ada, ini saya sudah dalam posisi login. Login. Kalau Bapak Ibu belum posisi login, di sini akan diminta login. Loginlah dengan akun Gmail-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak login, nanti misalnya dalam membuat skenario, Bapak Ibu nggak bisa save skenario-nya.
Oke, jadi kita akan mengenali dulu seperti apa sih fitur-fiturnya dari Melia Lab ini. Jadi setelah selesai proses install ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan login dengan akun Gmail. Login dengan akun Gmail biasa aja, nggak harus belajar ID ya, dengan akun Gmail aja sudah cukup. Ya Bapak Ibu. Nah ini namanya adalah player. Jadi ini ibaratnya itu adalah yang nanti jadi, misalnya jadi siswa atau jadi kita yang akan bergerak kemana-mana. Ini bisa kita putar-putar seperti ini. Oke. Nah tinggi player ini kurang lebih di 150 meter ya, kalau nggak salah 150 meteran. Ya. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada sidebar kiri, ada sidebar kanan. Di sidebar kiri itu adalah tempat aset-asetnya yang bisa kita bawa ke kanvas. Sedangkan di sidebar kanan ini adalah objek-objek list yang sudah ada di sini, terdata di sini. Jadi nanti, aduh saya kehilang ini, kalau ini tiba-tiba kayak gini kan, aduh player saya di mana? Tinggal cari di objek list, diklik, maka kita akan menemukan di mana playernya kita. Gitu. Ya nanti itu fungsinya sidebar kiri, sidebar kanan. Nah, ini ada di sidebar atas, ada scene. Jadi ada scene, ini mau dapat scene kosong, atau Bapak Ibu pengen pakai ketemu template. Nah, kalau scene Bapak Ibu klik new empty scene kayak gini ya, tampilannya kosong kayak gini, belum ada skenarionya. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan yang sudah pernah dibuat oleh guru lain, saya mau perbaiki, saya mau tambahin sesuatu, ini ada new scene with template seperti itu. Ya, kemudian ada fitur untuk menyimpan. Kemudian ada scene atau skenario yang sudah pernah kita buat, kan yang sudah tersimpan. Kalau ini share scene jika kita ingin berbagi scene kepada sesama guru, bukan ke siswa ya ini ya. Nanti kalau ini dikasih ke siswa bingung siswanya. Jadi share scene ini adalah untuk kita berbagi scene kepada guru. Pengen ke saya, Bu Ika tolong bantu dong cekkan di mana saya kurangnya nih VR-nya. Tinggal kirim ke email ke saya, nanti saya bantu cekkan seperti itu. Nah ini My Classroom, ini ibaratnya adalah bagaimana cara kita untuk berbagi kepada siswa. Jadi ini kalau share scene ini untuk berbagi kepada rekan guru, kalau My Classroom ini berbagi scene kepada siswa seperti itu. Kemudian di sini ada edit. Nah, edit ini sebenarnya sudah diberikan juga shortcut di laptopnya Bapak Ibu. Oh, kalau mau unduh saya kliknya Ctrl Z. Kalau mau duplikat, mau menggandakan aset, saya tinggal klik Ctrl D. Kalau mau delete, saya tinggal klik Del. Kalau saya mau berpindah, saya klik W. Kalau saya merotasikan, jadi yang tadinya hadap depan mau saya hadapin belakang, itu saya tinggal klik E. Kalau tadi yang skalanya cuma 1, sekarang saya mau perpisah, saya kliknya R. Itu sudah ada, nggak perlu dihafal sih Bapak Ibu. Tapi kalau kita semakin biasa, itu akan semakin hafal. Hafal dengan sendirinya gitu. Kalaupun lupa ya tinggal klik di sini edit. Nah ini juga ada view. View ini adalah kita pengen melihat nih, Bapak Ibu ya, pengen melihat dari mana nih skenario. Saya pengen lihat dari atas, dari samping kanan. Ini mau nyembunyiin kontrol barnya saya. Ini mau panel kirinya saya mau hilangin. Saya pengen hilangin panel kanan. Saya pengen ngelihat dari atas skenario saya seperti apa. Saya pengen lihat dari bawah skenario saya seperti apa. Ini sudah bisa di sini. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada grid. Grid atau Bapak Ibu klik G. Itu adalah untuk memunculkan kotak-kotak bantu. Jadi saya kalau klik grid kayak gini. Nah, ini akan muncul ya Bapak Ibu. Kenapa grid ini penting? Jadi jarak satu grid ini kurang lebih, saya lupa ya, 1 meteran atau apa. Kalau nggak salah ya. Di dunia nyata itu berarti kurang lebih 1 meter jarak satu grid. Jadi dari satu kotak ini jaraknya 1 meter. Jadi ini juga penting Bapak Ibu. Karena kita akan menaruh namanya, misalnya, si anak itu kita pengen dia bergerak dari sini ke depan. Kita akan menaruh namanya standpoint. Jangan sampai Bapak Ibu menaruh standpoint itu kejauhan. Paling enak itu adalah di 3 atau 4 kotak. Jadi kalau di sini 1, 2, 3, 4 paling jauh itu di sini kita naruhnya. Di kotak keempat ini kita taruh sesuatu namanya standpoint. Nanti saya jelaskan apa standpoint itu. Maka anak akan bergerak. Nanti setelah dia masih pakai kacamata VR, dia akan bergerak ke sana. Jadi nggak terlalu jauh dia.
Seperti itu. Makanya ini saya biasanya sangat terbantu dengan kotak-kotak ini. Jadi biar saya tidak terlalu jauh untuk mengajak anak berpindah. Seperti itu. Kemudian ada submission, ini adalah jika Bapak Ibu ingin meminta aset atau mengunggah aset kepada tim Melia Lab. Kemudian ada setting. Nah, setting ini ada settingan bahasanya, ada pengingat. Jadi menyeting pengingatnya. Jadi kalau kita pengen disetting, oh saya nanti setiap 20 menit ingetin ya harus nge-save. Nah, ini bisa kita setting di sini. Nah, misalnya ingatkan saya untuk memberikan pengingat setiap 30 menit. Jadi nanti setiap 30 menit saya akan diingatkan oleh aplikasinya. Ingat simpan inimu, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ada control list. Ya, control list ini adalah contohnya. Nah, ini yang saya bilang nggak perlu dihafal nih, yang sebanyak ini nggak perlu dihafal nih Bapak Ibu. Kalau lupa tinggal klik aja. Kemudian about ini tes, untuk tes scene-nya kita. Ini ada fitur demonstrate juga. Nah, kalau dulu ini salah satu fitur baru ya Bapak Ibu, demonstrate ini fitur baru dari Melia Lab yang versi 1.3.8.1. Jadi kalau versi lamanya saya pengen nguji scene itu harus ke HP. Kalau sekarang saya cukup di sini. Jadi lebih menghemat waktu kita. Nah, selanjutnya di sini ada namanya aset 3D asetnya di sini Bapak Ibu. Ada namanya environment atau lingkungan. Bapak Ibu pengen ngajak anak-anak berada di lingkungan seperti apa? Misalnya mau lingkungan kelas kah, mau lingkungan pantai Kuta kah, mau lingkungan Ka'bah kah, mau lingkungan masjid kah, Al-Azhar kah. Nah, seperti ini ada nih, mau lingkungannya itu ada, mau misalnya bank atau kelas atau pulau-pulau, booth, itu ada di sini, ada terkait lingkungannya. Ya, ini ada banyak sekali aset lingkungan sampai bawah. Dan saya pun tidak semua saya sudah download. Bapak Ibu ya, hanya beberapa yang saya sudah download yang memang saya butuhkan. Nah, kemudian ada aset struktur. Struktur ini kayak apa ya? Misalnya nih buat gate atau buat gerbang Kuta Beach, buat ini saya bisa tambahkan untuk semakin merealkan lingkungan yang tadi. Jadi misalnya baru Kuta Beach-nya saja, sekarang saya membutuhkan gapuranya, atau saya membutuhkan dinding gininya itu, dinding putihnya. Nah, di sini saya tambah. Jadi ada banyak ya Bapak Ibu ya di sini. Kemudian statik ini adalah hal-hal yang bisa untuk pelengkap. Jadi ini adalah untuk melengkapi atau misalnya ini lagi belajar, contoh nih lagi belajar tentang kamera dari yang TI misalnya kan, atau dari pendidikan vokasi itu ada tentang kamera, ini kamera fungsinya apa, atau yang tentang bola basket ini, atau yang ini bola voli, ini bola sepak bola. Nah, itu bisa Bapak Ibu kita tambahkan di sini. Dia ada jenis ya Bapak Ibu di sini. Dan ini contoh yang digunakan di lab-lab kimia, mau jelasin alat-alat lab. Nah, ini banyak ada di sini Bapak Ibu. Mau jelasin magnet, seperti apa sih bentuk magnet, itu bisa kita atur, bisa sudah disiapkan di sini ya Bapak Ibu ya, sudah disiapkan jenis asetnya. Nah, kemudian di sini yang animated, kalau tadi static itu dia nggak gini, di static itu dia tidak bergerak. Tapi kalau yang di animated ini ada bergerak, ini aset-aset bergerak nih. Ya, coba saya tarik satu. Ini contohnya ada businesswoman-nya lagi satu. Nah, seperti ini kalau saya tarik. Jadi semua aset-aset di sini itu tinggal ditarik dibawa ke sini. Nah, jadi kalau statik itu dia tidak bergerak, kalau animated ini dia bergerak. Seperti itu. Nah, ini yang saya bilang untuk kalau di sidebar di panel kanan itu adalah untuk list-list yang kita bawa ke kanvas seperti itu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan terkait isinya ya Bapak Ibu ya. Isi-isi dari
aplikasi Melia Lab ini, coba sekarang sebelum nanti kita coba berdiskusi, saya tarik dulu satu ya Bapak Ibu ya. Seperti apa sih caranya saya menarik? Semoga kursor saya terlihat kan Bu ya, yang pink-pink itu. Terlihat kok Bu. Ya, biar Bapak Ibu bisa melihat pergerakan saya. Baik. Tadi saya mau nyari bank satu. Oke, ini misalnya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, saya mau ngajak anak-anak misalnya belajar di bank nih. Saya tinggal tarik nih, ada bank segini. Nah, ini mungkin saya playernya saya mau tukar. Ini bisa kayak gini ya Bapak Ibu. Nah, playernya itu ada posisinya di sini. Saya tinggal tarik nih. Oh, dia beri di depan pintu bank nih berarti. Nah, kemudian ini kan masih kosong nih Bapak Ibu ya. Masih kosong untuk banknya ini. Oh, sorry. Nah, Bapak Ibu kalau pusing awal memang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya pengen nambahin dong di sini ini biar ada orang-orangnya. Masa sih di bank kosong seperti itu kan? Nah, saya tinggal bawa nih Bapak Ibu. Yang ini kalau dia sudah terdownload dia warna biru kayak gini. Kalau dia belum terdownload kayak gini ya. Nah, ini sambil saya nunggu download. Nah, saya mau bawa ini. Nah, dia mungkin lagi ngobrol ceritanya gitu. Nah, saya mau naruh yang ibu-ibu duduk nih. Nah, tinggal saya bawa nih. Nah, dia kan masih duduknya jauh nih. Oh, sorry. Tinggal digeser-geser seperti ini saja. Nah, saya geser. Nah, saya klik, sorry E. Nah, kalau E, sorry, bukan E, bukan E. Nah, Bapak Ibu. Nah, tinggal saya geser seperti ini. Nah, udah bener nggak dia duduknya nih? Kayak gini. Nah, sudah ada yang duduk seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini bisa kita tambah nih Bapak Ibu orang-orangnya ini biar berasa realnya. Jadi seperti itu tinggal ditarik aja ke sini. Nah, lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau saya pengen nambah interaksi, nah ini ada 3D asset, ada Sky, ada BGM, ada interaksi. Tadi saya lupa ini. Sky ini adalah lingkungan luarnya. Kalau kita lihat keluar Bapak Ibu, nah kan masih lingkungan seperti itu. Kalau saya pengen ganti, nah itu agak gelap. Nah, ini kalau yang pengen, ini disesuaikan dengan keinginannya kita. Nah, seperti itu. Ini untuk Sky itu untuk lingkungan luar. BGM ini adalah background musik. Jadi saya biasanya Sky sama BGM itu belakangan saya urusnya. Ya, jadi saat anak-anak masuk ke dunia VR itu dia langsung musiknya tuh terdengar otomatis, itu tinggal kita tambahkan di background musik. Nah, yang terpenting itu adalah biasanya dalam saya menyusun skenario ini adalah di 3D asset dan interaksi. Seperti itu. Nah, saya pengen si mbaknya ini ngomong sesuatu. Saya akan tambahkan di sini pop up info Bapak Ibu. Saya kita atur dulu. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Misalnya dia bilang, halo, seperti itu. Di sini Bapak Ibu bisa juga kalau nggak pengen gini bisa ditambahkan dalam bentuk audio. Jadi tidak harus dalam bentuk tulisan, mau diperkuat dalam bentuk audio boleh. Seperti itu. Ya, ini adalah tempat membuat interaksinya. Bapak Ibu bisa menambah standpoint. Ini yang saya bilang standpoint. Standpoint itu kayak yang si anaknya ini harus maju si playernya ini biar dia bisa ke sini dia harus berapa kali. Misalnya di sini saya taruh. Maka dia akan bergeraknya ke sini. Misalnya sini ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini dulu dikit. Nah, seperti ini. Nah, jadi pada saat kita baru masuk dunia VR, inilah yang terlihat.
Nanti kacamata VR itu akan diarahkan atau aplikasi itu akan mengarahkan ke titik ini, baru dia akan, nah seperti ini, baru dia akan terlihat ini, baru anak-anak bisa membaca ini. Seperti itu. Bapak Ibu bisa menambahkan YouTube video, bisa menambahkan gambar, bisa mengunggah video juga, video pribadi juga. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau portal ini jika ingin menggabungkan 2 skenario, itu gunanya portal. Oke. Seperti itu dulu pengenalannya, Bu sebentar. Bu Atik, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Baik, terima kasih Ibu, Masya Allah luar biasa materi yang disampaikan pada sore hari ini. Baik, kita akan lanjut pada sesi tanya jawab. Kita akan berdiskusi dengan narasumber. Di sini kita lihat di chat ada beberapa pertanyaan dari Pak Hidayat. Banyak sekali nih pertanyaan dari Pak Hidayat. Salah satunya apa manfaat PR untuk edukasi? Mungkin memang sudah dijelaskan ya Bu dari awal tadi. Tapi mungkin Pak Hidayat Pak Hidayatnya keluar. Ya. Nanti PPT-nya saya berikan kok. Iya, baik, terima kasih. Ini Bu, katanya kata Pak Hidayat ada 3 pertanyaan. Salah satunya itu apakah bisa diterapkan di kelas normal katanya Bu. Gimana tuh Bu? Bisa. Oke, baik Pak Hidayat. Jadi mungkin biar sekalian kita mengulas kembali. Jadi sebenarnya VR itu lumayan banyak bisa membantu kita untuk memberikan pengalaman yang benar-benar imersif kepada anak-anak didik kita. Nah, contoh sederhana banget dalam pemanfaatan VR. Kita pengen ngajak anak-anak nih, ini tanpa Melia Lab dulu ya, tanpa membuat skenario Melia Lab dulu. Di YouTube tuh lagi banyak ada video 360 kan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cermati. Jadi menggunakan video 360. Coba aja Bapak Ibu di YouTube di search nih, video 360. Akan banyak muncul nih. Salah satunya pun dari apa sih yang yang kayak National channelnya National Geographic yang belajar tentang alam itu, ya itu kan kita bisa ngajak anak-anak langsung. Cek. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Putus dulu. Putus-putus ya? Suaranya hilang. Iya, Ibu Ika sepertinya sedang ada trouble. Coba kita tunggu ya Bapak. Wah. Oke, sambil kita menunggu Ibu Ika untuk terhubung kembali, silahkan mungkin Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan ditulis dulu melalui chat, nanti kita akan sampaikan kepada Ibu Ika dan kita diskusikan. Kebetulan Bu Ika terlempar. Semoga Bu Ika bisa segera. Jadi bagaimana Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bagaimana materi hari ini? Oke, sangat menarik Bu. Iya, Bapak Syah Munir, Masya Allah. Iya, dan saya juga kebetulan memang baru mengetahui PR itu. Ternyata keren. Oke, Bapak Sarbowo, iya. Baik, kita tunggu. Iya. Ibu Ika.
Hmm, Halo, maaf saya terlempar. iya, tidak apa-apa, Bu. Mohon maaf. Oke, tadi kok tiba-tiba mati. Ya, mari kita berdamai. Oke, baik. Jadi mungkin saya ulangi ya Bu Ati ya. Yang tadi itu untuk apa namanya untuk anak-anak itu yang sederhana saja tanpa kita harus menjadi kreator dulu dengan Melia Lab ya Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah jadi kreator di Melia dengan aplikasi Melia Lab tentunya itu sudah lebih ini. Kita memanfaatkan yang sudah ada dulu. Di Bapak Ibu kalau Bapak Ibu di YouTube itu coba di search ada namanya video 360 itu akan ada banyak muncul wishlist. Salah satu fitur salah satu channel misalnya itu ada satu channel National Geographic, jadi tempat biasanya kalau kita National Geographic itu kan kayak belajar tentang alam seperti itu kan ya. Nah mereka pun menyiapkan video 360. Kita bisa ngajak anak-anak untuk menggunakan kacamata VR, diaktifkan video 360-nya dan mereka bisa langsung nih belajar tentang secara nyata dan imersif. Dia langsung ada di savana nih, lagi ada di Afrika mereka rasanya. Lingkungannya tuh di Afrika. Dia bisa ngelihat tuh, kita duduk di sini, di depan kita itu ada singa. Di belakang kita tuh ada gajah seperti itu. Jadi langsung masuk ke alamnya itu. Itu salah satu yang tersimpel tanpa yang bisa kita manfaatkan dalam dunia pendidikan seperti itu. Jadi bisa banget VR itu digunakan dalam pendidikan seperti itu. Iya, ternyata di YouTube juga. Wah, kalau kita belum bisa ada ya Bu ya di YouTube juga ya video 3 dimensi. Video 360 salah satunya ya. Oh, 360. Oh iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bu. Iya. Ada pertanyaan dari Pak Wawan Hadianto. Luar biasa Ibu Desi yang semangat dan inovatif. Maaf Bu, mau tanya, untuk kacamata VR ini bisa didapatkan di mana dan harganya berapa ya? Oke, ini terkait kacamata VR ya. Jadi kacamata VR yang saat ini itu beredar itu ada banyak jenisnya Bapak Ibu ya. Saya bawakan satu contoh. Ini saya dapat sebagai pendekar VR, saya dapat satu, ini salah satunya. Ini yang harganya sekitar 500.000. Tapi ya memang ada harga, ada kualitas biasanya, Pak ya. Kemudian yang sebenarnya banyak beredar di pasaran itu pun tidak bisa kita gunakan, itu sekitar berapa ya? 25.000-an. Itu pun sudah ada. Dan itu saya gunakan itu. Saya kan nggak mungkin menyiapkan kacamata VR yang banyak kepada anak-anak dong. Nggak mungkin nyiapin yang 500.000 itu banyak. Saya cuman yang maksudnya yang bagus itu saya cuman ada berapa, tiga kurang lebih ya, yang memang kualitasnya bagus banget seperti itu. Yang lebih bagus lagi ada sebenarnya sih Mbak, yang 5 jutaan itu banyak. Ya Bapak Ibu itu ya, tapi yang standar lah untuk pendidik yang seperti ini 300-400.000 itu sudah lumayan bagus. Tapi yang 25.000 dia tuh kayak plastik kayak itu di marketplace banyak banget, dan saya pun menggunakan itu kepada siswa saya karena saya tidak mungkin menyiapkan yang mahal itu banyak seperti itu. Nah, kalaupun Bapak Ibu kemarin tadi saya sempat baca tuh ada yang pernah ikut pelatihannya Melia Lab, saya lupa Bapak siapa tadi karena chatnya saya kehapus nih Pak, Bu Atik ya. Beliau mengatakan dia ikut di Melia Lab dan mendapatkan satu VR box, mendapatkan VR box dari Melia Lab, itu pun ada. Nah, itu pun bisa. Jadi banyak Bapak Ibu kalau mau nyari kacamata VR itu di Tokopedia ada, di Shopee ada, banyak banget. Seperti itu. Baik, jadi ini juga sudah menjawab pertanyaan dari Pak Paskur Zanah Fajar. Oh Bu, bisa kata Bu Fajar katanya bisa beli di online juga Pak. Iya. Iya, dan ada lagi nih Bu pertanyaan katanya dari Ibu Lucy Setiawati. PR bisa digunakan buat pembelajaran matematika nggak Bu? Contohnya dalam materi apa ya? Bisa Ibu, karena saya guru matematika. Ya, Bapak Ibu ya, saya guru matematika SMA. Jadi pun saya membuat skenario, nggak mungkin saya membuat skenario sejarah karena saya tidak paham sejarah seperti itu kan. Jadi sebenarnya untuk skenario itu adalah
kita menuangkan, mungkin Bapak Ibu tahu pembelajaran berbasis masalah ya, kita tuangkan masalah itu ke dunia VR, itu aja sebenarnya. Jadi contoh, Bapak Ibu ini sederhana nih, Bapak Ibu ingin mengenalkan aritmatika sosial yang sederhana, bunga tunggal misalnya, ngajak anak-anak mengenal bunga tunggal, itu kan di SD sama SMP ada tuh kan ya, tahu bunga tunggal. Kalau saya nabung 100.000, dikasih bunga tunggal 2% per bulan, bulan depan berapa tabungan saya jadinya. Nah, itu bisa kita ajak anak-anak langsung ke bank. Jadi kita buatkan skenario di banknya, kayak tadi itu saya kan buat skenario bank, dia berjalan-jalan sambil mendapat informasi. Oh, kalau bunga tunggal itu seperti ini. Kalau kamu nabung 100.000 harus dikaliin berapa, seperti itu tuh bisa. Jadi itu kayak pembelajaran yang berbasis masalah, cuman masalahnya kalau kemarin anak-anak baca di LKS, sekarang anak-anak mengalami masalah itu di dunia VR, seperti itu. Jadi ini semua akan tergantung imajinasi gurunya dalam membawa masalah itu ke skenario. Iya, jadi Ibu Lucy ternyata bisa ya, bukan hanya di bidang dokteran, arkeologi, tapi di matematika juga ternyata bisa ya. Ini kembali lagi kepada kreativitas gurunya ya, Bu ya. Oleh karena itu, kenapa kita harus belajar nih sore ini nih, supaya kita bisa ya. Ada lagi nih Bu, nggak apa-apa ya? Iya, silakan. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi nih. Nggak apa-apa ya Bu? Dan ternyata banyak sekali yang antusias, banyak sekali yang bertanya Ibu ini. Jadi ini ada pertanyaan satu lagi Bu, nih Bu, dari Pak Erwin Sugiono. Jika membuat akun Milialab menggunakan akun belajar.id, apakah seperti Canva Education? Oke, untuk saat ini tidak ya, Pak Erwin ya tadi ya Bu ya. Ya, jadi di Melia Lab itu belum berafiliasi dengan akun belajar.id, sehingga kalau Bapak Ibu mendapatkan aset premium itu bisa membeli lisensinya dengan harga itu lumayan kok, per bulannya itu cuma $5, $5 itu 60.000 ya, 60.000 per bulan untuk mencobanya terlebih dahulu. Ya, untuk agar dibukakan gininya, apa namanya? Jadi Bapak Ibu tadi kan ada yang aset-aset 3D, kalau Bapak Ibu tidak akunnya Bapak Ibu tidak premium, aset-aset 3D itu ready. Yang tidak ready itu di akun biasa itu adalah ininya, apa namanya, standpoint-nya. Jadi standpoint itu sangat penting karena itu adalah kayak alur berjalannya siswa nanti, harus kemana dia. Jadi standpoint 1 itu ibaratnya adalah, saat siswa masuk VR, dia harus bergerak ke standpoint 1. Setelah dari standpoint 1, dia akan bergerak ke standpoint 2. Jadi kayak alurnya itu standpoint. Jadi saat Bapak Ibu login pertama kali dengan akun biasa, belum membeli lisensi premium, Bapak Ibu aset-asetnya itu bisa kok diakses. Cuman standpoint-nya aja yang tidak bisa. Seperti itu. Itu yang terjadi ya Bapak Ibu. Jadi kemarin pun saya waktu ngajak anak-anak, saya belikan anak-anak saya sebenarnya itu sekitar ya itu udah sekitar $5, itu kan sekitar 60 ribuan ya. Mereka bisa membuat banyak cerita dengan selama sebulan itu, membuat banyak skenario. Seperti itu Bapak Ibu, atau Bapak Ibu jika aktif tergabung di Pendekar VR, jadi untuk masuk ke Pendekar VR itu ada ada lumayan sih kriterianya. Misalnya mengikuti pelatihan terlebih dahulu, setelah mengikuti pelatihan, aktif menyebarluaskan, mengadakan pelatihan, seperti itu, kita akan mendapat lisensi premium. Jadi seperti saya dari 2020 itu lumayan mendapat lisensi premiumnya. Seperti itu. Bu Fajar juga itu dapat lisensi premium. Luar biasa. Ya mungkin kalau di Canva, kalau belum premium namanya Milia ini apa yang basicnya ya Bu ya? Iya. Jadi ada yang free, ada yang premium gitu. Iya. Jadi mungkin ada terakhir nih Bu, satu lagi. Iya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita sore ini, izin bertanya, kreatornya kemudian ingin dipublikasikan ke siswa, bagaimana caranya?
Player itu apa bisa diedit dan diberi suara? Oke. Iya. Sambil tadi saya kelewat itu sih sebenarnya. Tapi nanti kalau ada pelatihan lagi yang lebih detail itu pasti akan lebih paham lagi sih. Saya izin share screen lagi ya Bu Atiknya, biar untuk menunjukkan ke bentar. Nah, saya sudah menunjukkan ke teman-teman kalau mau ngasih ke siswa itu gimana, seperti itu. Oke. Ini semoga sudah terlihat skenarionya saya yang di Melia Lab kreatornya Bu Ati. Sudah. Sudah, oke. Jadi di sini ya Bapak Ibu ya, ini kan saya sudah simpan nih, saya simpan dulu deh, saya save. Nah, ini saya sudah simpan, saya latihan GCE Banten, gitu kan. Nah, saya save aja dulu, proses. Nah, ini pastikan dulu Bapak Ibu sudah selesai sampai standpoint, mau kemana alurnya itu udah selesai seperti itu. Nah, sekarang mau bagi ke siswa, jadi biar siswanya memanfaatkan, kita buat classroom. Nah, saya buat new classroom. Classroomnya adalah classroom latihan, misalnya seperti itu. Berapa lama kapasitas peserta yang boleh masuk berapa? Maksimal 50 ya, saya tulis 50. Berapa hari ini skenario ini akan tersedia di Classroom? Saya tulis 1 tahun misalnya 365 hari. Mau dilebihin pun nggak apa-apa sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Saya klik next. Nah ini kan kosong nih. Tadi ini kan skenario yang saya bawa ke sini. Saya add. Nah disinilah skenarionya itu nanti akan ada. Kemudian saya save. Setelah di-save, Bapak Ibu, saya cari nih, classroom yang latihan adalah yang ini, saya enable. Oke, ini harus saya disable dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya boleh ada 2 classroom yang, ini saya disable dulu karena sudah selesai juga pelatihannya. Oke. Kemudian di sini latihan, ini kelas latihan tadi, saya enable. Nah, saya enable itu artinya saya ready-kan dia untuk bisa dilihat siswa. Nah, ini Bapak, kok belum. Bukan di copy kode kelasnya, Bu Wika. Sudah. Makasih, sudah enable ya. Kemudian show kode. Nah, ini ada kode, ada juga copy link. Nah, di copy link Bapak Ibu tinggal minta anak-anak install dulu Milea Lab-nya. Ya. Jadi Bapak Ibu anak-anak silahkan diminta install di HP-nya mereka, Milea Lab Milea Lab Viewer-nya, atau Bapak Ibu pun yang menginstal silahkan diinstal Milea Lab Viewer-nya. Kemudian kasihkan aja linknya, mereka klik link akan dialihkan ke Milea Lab Viewer dan mereka bisa langsung melihat seperti itu. Oke, itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk pengenalan, sebentar. Saya akan enablekan ini satu. Nah, saya akan enablekan ini satu. Semoga mau ya. Nah, udah. Saya akan show kode. Bapak Ibu yang sudah nanti sampai di rumah, mau mencoba seperti apa sih skenario-skenario yang dibuat oleh peserta-peserta pelatihan saya. Saya stop dulu ya. Saya biar bisa balik ke Bapak Ibu. Stop share. Oke. Nih, atau saya nanti kirim sama Pak Dudi ya. Tapi Bapak Ibu install dulu ya Milea Lab Viewer-nya di HP. Nanti tinggal klik link ini, Bapak Ibu ada banyak skenario yang pernah dibuat oleh peserta-peserta pelatihan saya. Ya, nanti bisa itu coba dimainkan. Seperti apa sih guru-guru lain itu membuat skenario yang sederhana. Oke. Itu kurang lebih untuk menjawab pertanyaannya Pak Edi.
Oh ya, playernya bisa diedit atau tidak seperti itu ya. Player itu hanya bisa ditambahkan suara sih enggak. Yang bisa ditambahkan suara itu adalah di pop up info. Ya, kalau nggak nulis tambah suara gitu aja sebenarnya. Jadi kalau di humanoidnya itu kayak di orang-orangnya itu dia tidak bisa bersuara langsung. Kita kayak kalau lagi baca komik itu ada balon-balonnya itu di VR itu istilahnya di VR yang Milia Lab itu namanya pop up info. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Luar biasa sekali ilmunya. Ada yang ingin angkat tangan, jadi bagaimana, kita cukupkan saja atau bagaimana ini Bu Ika? Silakan boleh. Ini juga ada Bu, siapa Pak Kornel atau Bu Kornel Purba ini. Interaktifnya silakan langsung di link yang saya kasih aja untuk mencobanya seperti apa ya. Jadi Bapak Ibu harus install dulu Milia Lab Viewer-nya biar bisa gini. Biar bisa nanti juga saya kirimkan linknya ke Pak Dudi ya. Silakan kalau ada yang masih mau bertanya Bu. Ini ada Warsana Channel angkat tangan nih. Silakan Bapak, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bapak Warsana, apa kepencet aja nih? Wah, luar biasa ya. Karena mungkin juga sudah cukup ya, Ibu ya? Iya. Baik, izin saya menyimpulkan materi kita pada sore hari ini. Kita, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, luar biasa sekali materi pada sore hari ini. Dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ika Desi Budiarti, kita tahu apa itu FR. FR itu salah satu teknologi yang memungkinkan untuk menikmati dunia virtual ya Bu ya. Iya, dan mengapa sih kita harus bisa dan harus menggunakan FR ini? Karena keuntungannya untuk di bidang pendidikan itu banyak sekali. Di antaranya bisa menambah area pengetahuan siswa, memberikan pengalaman aktif, serta menambahkan minat materi pembelajaran yang membosankan bagi anak-anak. Dengan menggunakan VR ini bisa lebih menarik ya. Dan untuk gurunya juga bisa memberi pengalaman memori yang bermakna buat siswa. Lalu bagaimana sih caranya kita menggunakan FR ini? Kita dapat mendownloadnya di Google dengan nama aplikasi Milia Lab ya. Baik, karena waktunya juga sudah di ujung acara ya Ibu. Sebenarnya mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan dan antusias dari partisipan ini sungguh luar biasa, dan semoga akan ada pelatihan FR ini untuk yang sesi 2, 3 dan selanjutnya. Siap. Baik, di awal kita membuka, maka di akhir harus kita tutup ya. Mari kita tutup materi acara webinar kita pada sore hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah untuk yang beragama Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu dan Bapak, ada salam dari Kapten kita, Pak Dudi. Bagaimana, Ibu? Absennya nggak bisa dipakai, Ibu. Absen nggak bisa masuk. Absen perlu izin. Okay. Mama, tapi Papa sinyal. Absen nggak bisa masuk nih, Bu. Mama, tapi Papa sinyal. Mama. Coba Ibu bisa di... Mama. Salam dari Pak Dudi, tidak bisa membersamai sampai akhir karena beliau sedang dalam perjalanan. Semoga kita tetap semangat dan
Semoga kita bisa bertemu kembali di persegi ke-21, 22, dan seterusnya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absensi, coba diulang lagi. Oke. Absen nggak bisa Bu, nggak bisa masuk. Izin ya Bu Atik ya. Sampai jumpa Bapak Ibu. Iya, Ibu Ika, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Silakan. Terima kasih, Ibu. Absensi masih belum bisa, Pak? Udah Bu, bisa. Sudah bisa? Sudah bisa Bu, sudah. Alhamdulillah. Baik, silahkan jika mengisi absensi dipersilakan untuk live. Ya, makasih Bu ya. Assalamualaikum, saya pamit live. Waalaikumsalam. Saya belum bisa, Bu. Saya belum Ibu bisa. Saya belum bisa masuk absen Bu. Ya Allah. belum bisa menggunakan Google-nya Google Belajar ID atau Google Belajar atau Google biasa? Biasa kayaknya ya. Enggak kan langsung klik di Zoom kan ini? Iya. Ya Allah. Enggak bisa. Oke, kita coba lagi ya. Sinyalnya itu Bu. Saya kok bisa ya? Ya, yang Mbak, lagi. saya bisa, Mbak. Pak Didi bilang nggak Pak Didi? Tidak bisa, Pak Didi sebenarnya nggak bisa. tidak bisa. Tidak bisa masuk, tidak bisa absen. Enggak. Apa dikirim ke grup Banten ya Bu ya? Oh, Ya, ya, kirim aja Bu. Kirim di mungkin ada yang Bu ya. Lewat grup, Bu. Oke, Lewat yang enggak absennya Bu, jangan yang susah. Akunnya ID ya. Nah, Terima kasih Bu. Di luar kebetulan saya membuatnya di grup Belajar ID, jadi mungkin Iya, yang di luar itu nggak beberapa- bisa. Saya juga kalau yang tadi Gmail nggak bisa. Harus di ID ya. Atau Bu, yang- belum Bu Adi? Yang udah bisa absen gimana, Bu? Iya, Ibu, mangga sama-sama. Yang udah bisa absen gimana, Bu? Nggak bisa, Ibu Yang udah bisa, yang sudah bisa. tidak bisa. Awas metu nih. Awas metu.